Hai guys, jadi hari ini di Foodcast Podcast gue lagi ngumpul sama seseorang yang udah gue kenal cukup lama nih, Mbak Citra. Nah, gue tuh kenal beliau sebagai sosok Beliau anjir, banget tuh beliau. Kenal Mbak ini, Madam ini. Madam. Sebagai seorang DJ ini, di tempat gue juga sering kesana gitu. Tapi ternyata dia Indigo, anjir, jangan bilang gitu dong, enggak Indigo lah. Ada sedikit bukan apa ya, kelebihan. Kamu merasa itu kelebihan? Iya, kelebihan lah, bisa berkenalan dengan warga dunia lain, guys. Nah itu yang bikin gue kepo, makanya gue datengin hari ini. Gue pengen tahu Kenapa gue aja sih? Lu aja, kenapa orang lain, kenapa harus saya? karena lu menarik, Mbak. Gimana dong? Pusing saya. Karena gue denger nih kayak banyak hal-hal yang lu lihat tuh yang nggak bisa kita lihat gitu kesehariannya lu gitu. Bener gak sih? Sebenarnya nggak bisa dibilang kayak keseharian juga sih, kayak gitu tuh kan kayak mereka pengen ketemu baru gue bisa ngeliat. Timing kayak, gitu iya kayak gitu sih. Jadi banyak hal-hal yang mungkin di luar akal sehat, dan aku tuh sebenarnya jarang, ini for the first time aku cerita tentang hal itu. Eksklusif berarti. Iya. Thank you ya berarti ya. Because she is my friend, my good friend, that's why. Jadi tuh kayak ini first time aku cerita tentang yang terjadi di luar diriku. Tapi lu nyaman gak sih nyeritain hal-hal gitu? Sebenarnya plus minus nyaman nggak nyaman, karena aku tahu mereka itu tidak suka diceritakan. Sebenarnya mereka itu tidak suka melihat konten-konten seperti ini, karena kadang kalau yang sudah yang pengalaman pribadi itu kayak mereka tuh sebenarnya kayak komunikasi sama kita, yang kalau teman-teman lihat di media itu kayak ada penampakan, ada apa, sebenarnya tuh kayak mereka tuh meminta tolong gitu loh. Jadi kayak mereka tuh nggak suka, kayak sebenarnya tuh aku nih udah minta tolong tapi kalian tuh malah menjadikan bahan mungkin ya. Mungkin seperti itu pemikiran mereka. Makanya kadang sebenarnya penampakan kayak gitu tuh kayak aku sendiri tuh nggak terlalu, bukan nggak percaya, cuman kayak yang aku lihat tuh nggak kayak gitu. Kayak, mungkin aku nggak tahu kalau ada teman-teman indigo lain yang kalau melihat bisa mendeskripsikan bentuknya, lukanya, apa. Karena aku sampai 30 tahun nih, aku nggak pernah ngeliat seperti itu. Aku cuma ngeliat oke, ini ada energi yang bikin gue takut banget. Terus oke, itu ada bayangan yang anjir tuh, itu nggak manusia nih, kayak gitu loh, kayak aura gitu ya. Iya. Bener. Kayak gitu. Berarti sih. lu pertama kali bisa kayak ngerasain deh berarti hal-hal kayak gitu tuh kenapa sih dan kapan sih? Keturunan bagaimana? Aku nggak tahu kapan pertama gue ngeliat, tapi waktu aku umur 5 sampai 7 tahun, aku tuh suka ngomong sendiri kata mamahku. Ke siapa? Nggak tahu. Serius? Nggak tahu ya. Kata mamaku tuh aku suka ngomong sendiri, kayak misalnya gue mainan gitu, terus tiba-tiba ayo kamu juga minum ya apa, terus nanti kok di ini mama kamu tuh ngomong sama siapa? Boneka apa nggak ada orang? Nggak ada. Tapi menurut gue inget umur 7 tahun tuh gue ada temen, tapi kata mamaku tuh nggak ada siapa-siapa. Iya sih. Kayak gitu sih. Itu wajar sih. Iya gitu ya, bener. Halu ya. Iya, halu kali ya, halu. Lu kecil aja udah halu gue kan. Terus gimana? Terus itu sampai kayak mungkin karena udah dewasa, terus sampai akhir balik apa pubertas gitu. Nah itu kebetulan kakekku itu kan orang Solo. Nah beliau itu kayak kejawennya tuh lumayan kencang. Jadi di rumahku tuh tempat buang ari-ariku waktu bayi itu kayak suka disiramin pakai, katanya sih darah ayam cemani, katanya biar aku tidak terlalu terganggu dengan hal-hal seperti itu. Dikasih makan gitu lah. Nggak ngerti deh apa, ya mungkin. Berarti hari-hari lu dikubur? Ya iyalah, hari-hari gimana dimakan lu? Dihanyutin. Masa sih? Iya ya? Aku dihanyutin soalnya. Oke. Masa iya dihanyutin ya? Serius? Nggak sih, gue dikubur sih. Dikasih ini tuh terus lu nggak bisa lihat lagi gitu? Bukan nggak bisa ngeliat, jadi kayak mungkin gue nggak terlalu terganggu sampai gue gede. Gak sensitif banget sama hal kayak gitu. Sampai aku gede itu, sampai aku kuliah. Kuliah lo di? Waktu itu gue kuliah di apa? Jogja. Terus waktu kuliah tuh baru lu bisa. Nah, waktu aku kuliah, selang aku kuliah kayak 2-3 bulan tuh kan kakekku nggak ada. Jadi mungkin tidak ada yang meneruskan ritual itu.
Dan mamahku itu kan bukan tipe orang yang percaya hal-hal seperti itu kan. Terus nah itu kayak mulai agak sensitif lagi tuh sejak gue dapet kos-kosan keduaku di Jogja. Karena sebenarnya kan gue nggak boleh kuliah di Jogja nih, jadi aku ala-ala darah gejolak muda gimana sih, nyokap gue yaudah lu kuliah bayar sendiri, oke jadi. Oh gitu ceritanya. Iya ceritanya gitu. Akhirnya gue kabur lah ke Jogja nih kan, ya udah ke Jogja terus cari kos. Waktu itu masih nebeng sepupu gue, tapi sepupuku ini udah mau lulus nih, ya kan. Sepupu gue lulus, gue kan udah nggak bisa nebeng dia lagi. Akhirnya gue harus mencari kontrakan sendiri. Waktu itu gue nyari kontrakan yang paling murah karena waktu itu aku kuliah sama kerja. Oh iya dong. Terus aku dapet kos-kosan, kebetulan itu di belakang kampusku banget. Aku nggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak, karena gue ngekos itu kayak 2003, 2004-an lah. Masih TK, Wak. Anjir, gue tua banget, tai banget lah dia. Jangan jadi kesodeh. Sebel. Nah terus di kos-kosan itu harganya tuh cuma 120.000 sebulan. Kamar mandi dalam. Murah banget lah, murah banget. 120.000 udah kamar mandi dalam. Isian. Kasur dong. Jadi nge-expose itu ya kosan gitu. Iya, gitu jadi kuliner kos-kosan. Terus. Touring kos-kosan jadinya. Iya, review. Nah, akan orangnya tuh cukup cuek ya. Jadi kayak aku nggak terlalu kenal kanan kiriku. Sampai gue ngekos sekitar 4 bulanan, 4-5 bulanan lah. Berarti kamarnya banyak tuh di kosan. Banyak, ada kayak 20 kamar karena 2 lantai, tingkat, 2 lantai. Nah, itu di bawah. Gue di bawah. Nah, zaman itu karena gue masih belum mampu menghidupi kehidupan sendiri, semua cari yang murah. Oh, iya dong. Kamar kos gue tuh kan kaca nako yang tinggi gitu loh. Nah, karena dulu belum kuat beli tirai, jadi masih ditempelin pakai kertas kado. Berarti samar-samar. Iya, jadi kalaupun ada orang lewat di depan kamar ataupun ada orang ngapain di depan kamar gue tuh pasti kelihatan, ya kan. Nah, suatu hari aku tuh tidur maghrib. Kamar lu ngadep ke jendela tuh kasur lu? Iya. Oh gitu, terus? Ngadep ke jendela, pertama seberang jendela dulu nih. Nah, gara-gara kejadian ini gue pindah. Gitu. Apa kejadian? Ya iya, kayak dulu. Jadi itu gue kan nggak boleh tidur maghrib. Gue tidur lah maghrib nih, karena gue capek, karena kan malam gue kerja, pagi gue kuliah, jadi gue tidur capek banget. Pas gue mau bangun kaget gitu, tau gak sih kayak yang anjir maghrib gitu kan. Kaget bangun, pas mau balik gini gue nggak bisa. Kayak ketindihan gitu? Kayak ada orang di sebelah gue. Serius? Iya, jadi gue kayak nengok gitu, anjir nggak bisa. Ketahan gitu Kayak ada orang, masa guling gue gini-gini, nggak ada apa-apa. Gue nggak bisa nengok. Udah dong, kayak seperti juga nggak bisa. Jadi kayak posisi gue tuh miring tapi kepalanya ke atas gitu. Waduh. Nah terus itu gue ngerasa kayak ada nggak tahu apa orang tuh kayak duduk di ujung kasur. Jadi berdiri bangun, duduk di ujung kasur, terus kayak nggak tahu benerin sepatu or something, pokoknya dia gitu nunduk, dia berdiri seperti. Terus dulu baru bisa gerak. Gue teriak, keluar kamar dia. Terus waktu itu gue inget banget, sebelah kamar gue tuh namanya Arimbi. Gue nggak tahu dia nonton ini apa enggak. Dan itu udah kejadian 2003-an. Terus sebelah kamar gue tuh namanya Arimbi. Dia waktu itu lagi masak Indomie. Kaget dong. Kaget ya. Ngapa sih lu teriak-teriak katanya? Iya anjir, lu kenapa pucat banget? Nggak apa-apa. Gue bilang gitu. Anjir, gue tadi beneran gak yang lihat gini. Terus, oh dia bilang gitu. Lah, kok lu sih? Gue bilang gitu. Ntar dulu gue selesaiin bikin mie dulu, abis itu ngobrol kamar gue santai aja. banget dia. Santai banget, dia masih nerusin bikin Indomie, kampret gue bilang kan. Gue udah pucet banget anjir, gue udah kan kamar dia terus ngobrol. Gue aja heran kata dia. Seumur dia ngekos lebih lama daripada aku di sini. Lu baru 4 bulan. Gue baru 4 bulan. Gue seumur ngekos di sini baru ini ngeliat kamar itu ada yang makan. Emang kenapa sih? Gue bilang gitu. Lu tau kamar lu sama kamar atas lu tuh udah kosong lama banget. Kenapa gue bilang? Jadi di kamar atas lu tuh ada yang pernah bunuh diri lagi hamil. Tai gue bilang gitu. Ya Allah. Gue bilang, kenapa gue tahu sekarang, gue bilang. Terus mau pindah kamar juga udah nggak ada. Berarti waktu lu masuk itu kamar satu-satunya kosong? Iya, ada 2 kamar. Jadi dikasih pilihan emang kamar gue itu sama kamar yang atas gue sama-sama orang. Iya. Dan kebetulan gue pilih kamar itu. Nah sejak kejadian itu ada aja tuh, udah kayak mulai anjir nih kena lagi nih gue kayak. Itu kejadian pertama. Terus yang kedua tuh gue selalu denger di kamar kos gue tuh kayak ada yang kan kamar gue ini beneran mepet sama tangga, lu naik ke atas.
Jadi itu tuh sama setiap pukul 5 pagi. Jadi tuh kayak ada orang naik pakai tongkat gitu. Padahal kos-kosan gue itu gue nggak tahu, pokoknya orang naik pakai tongkat aja. Jadi denger tok 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 gitu. Dan kos-kosan gue itu nggak bebas. Jadi jam 9 malam dikunci, jam 6 pagi baru dibuka. Oke. Jadi at least jam nggak mungkin anak kos gue juga sih, karena gue udah berapa kali kayak anjir ngecek nggak ada orang. Dapur di bawah apa di atas? Ada dua, atas bawah ada mungkin semua. Dia naik turun deh. Nggak mungkin. Terus udah itu tuh kedua, terus yang ketiga itu yang paling ekstrim dan gue memutuskan oke, that's enough, gue nggak mau tinggal di sini. Di kosan itu juga. Di kosan itu juga. Jadi pernah waktu itu lebaran, gue kan nggak pernah balik lebaran karena kan gue ribut terus sama mama gue kan. Karena pilihan lu. Iya, karena pilihan gue. Jadi kalau balik tuh pasti wah durhaka kamu katanya. Aduh, enggak lah ya, enggak bercanda. Jadi gue nggak pernah balik kalau lebaran. Ternyata di kos itu kalau lebaran ada pengurangan listrik. Oh gitu? Iya, karena udah tahu kosong semua, kan pada pulang. Gitu. Iya kan, nah, pengurangan listrik. Di kos itu cuman ada 4 orang. Gue, nah Arimbi ini kan temen gue ini kan orang jauh, Kalimantan atau mana dia nggak balik. Mahal kan kalau lebaran. Jadi cuman gue, karena kan waktu itu gue kerja di klub, tutup kan libur. Gue di kos, gue Arimbi, terus ada namanya Alda apa Abda, ada 2 anak yang di kamar depannya. Berarti di bawah semua? Ada di bawah semua, depan gue gitu, ada gitu. Terus kita nggak balik nih, terus gue tuh nggak bisa tidur sampai jam 2 pagian apa ya. Terus gue ngeliat tuh kayak kan gara-gara kejadian yang pertama tadi tuh ada orang bangun dari kasur gue pindah dong posisinya. Jadi nggak ngadep situ lagi tuh? Nggak ngadep, kaca nako sebelah kasurnya. Oke. Jadi ada apa-apa di sana gue nggak ngeliat tuh, karena kan gue pada ngadep ke depan. Iya. Gitu. Tapi kok gue ngerasa tuh kayak ada yang liatin gue mulu. Dan kamar atas kan dimatiin semua. Lebaran, hari lebaran tuh. Terus kayak ada yang berdiri gitu, anjir apa sih? Udah gue cuekin nih, gue pakai headset mainan handphone gitu kan. Maku gue dong dicetrek gitu. Lo tau dimainin gitu. Serius lo? Iya, terus gue keluar kan. Gak ada siapa-siapa. Lu nggak lihat jendela dulu gitu? Enggak, kan ditutupin gitu. Jadi gue udah nggak ini kan, keluar aja nggak ada. Udah gue tutup lagi. Jadi kaca aku tuh udah dimainin tuh 3 kalian gitu. Kayak ada sekitar, gue nggak tahu, udah lama banget anjir, 10 tahun yang lalu lebih ya. Iyalah. Iya, kayak 30 menit atau sejaman. 2013. Nah yang 2003. Allah. 2003, iya. Jadi gue, nah yang terakhir, sebelah kamar gue tuh teriak. Kenapa tuh? Jadi yang dia habis dimainin ketiga, dia teriak. Arimbi gue kan gue hafal ya, temen gue satu-satunya, the only one di kos kan. Gue otomatis keluar dong. Gue udah pakai headset nih kan tetap kedengeran kan, nggak kenceng-kenceng banget. Gue keluar, "Kenapa lu?" Gue bilang. Dia udah banting pintu. Lo tau dong pas gue nengok sih ada kayak nggak tahu apa, entah mbak-mbak nggak ngerti, kayak duduk di lorong gitu. Bukan lorong, jadi kalau semua kamar itu di depannya tuh kayak ada semenan segini buat nongkrong tuh, nah. Tapi itu rata, semua tuh dapet gitu. Wah anjir, itu udah gue maki-maki dari A sampai Z, kebun binatang keluar semua. Dan gue bodohnya, gue lari ke pagar dong, anjing dikunci. Iyalah jam berapa lari. Udah gue balik lagi tuh deh, gue Arimbi gue gedor-gedor, cok bukain pintu. Dia kira buka pintu, gue masuk. Jadi malam itu gue tidur berdua. Tuh habis itu, wah asli ini kacau nih, kita nggak bisa nih di sini lagi, kita harus pindah. Terus lu sama dia akhirnya pindah? Pindah lah, gila lu, serem, pindah.